Belakangan ini, secara mengejutkan satu persatu keluarga Virgon muncul ke publik. Tak hanya sang ibu Eva Manurung yang mengungkapkan kekesalannya terhadap sang anak dan menantu, namun kakak Virgon Feby Carol pun mendadak muncul ke publik dan menambah fakta-fakta baru mengenai polemik rumah tangga Virgon dengan Inara. Mengaku kecewa dengan menantunya. Lantas seperti apa Ibunda Virgon yang mengaku jika sejak awal sebelum Virgon menikah, ia pun tidak menyukai Inara. Bahkan rasa ketidaksukaannya pun membesar ketika Inara yang disebut tidak becus dalam mengalokasikan keuangan, di mana Inara pun hanya memberikan uang bulanan kepada ibu mertuanya sebesar 2,7 juta rupiah saja. Benarkah lantaran soal uang bulanan yang tidak sesuai? Hal itulah yang membuat Eva seolah tidak dihargai oleh menantunya, hingga kakak Virgon pun juga menyebut jika Inara adalah sosok yang serakah lantaran ingin meminta uang royalti dari lagu-lagu ciptaan Virgon. Dan seperti apa Hotman Paris melihat dan juga menanggapi perkara finansial ibu, anak hingga menantu yang beritanya kini bikin heboh di berbagai media. Dan tiba-tiba muncul ke publik. Lalu, seperti apakah Feby Carol kakak Virgon yang dianggap netizen pansos di tengah masalah Virgon yang kini sedang happening? Dan bagaimana pula Inara menghadapi banyaknya hujatan dari para netizen terkait gaya busananya yang agak sedikit berbeda dari menggunakan gamis terlalu ketat hingga menurut netizen terlihat transparan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, berbagai media di tanah air termasuk layar televisi, wajah Ibunda Virgon Eva Manurung saat ini sering menghiasi berbagai program acara untuk menjadi narasumber yang menceritakan mengenai masalah sang anak dengan istrinya yang tengah memanas. Secara belak-belakan, Eva Manurung pun juga menyebut bahwa sejak awal kenal dengan Inara Rusli dan sebelum Virgon menikah dengan Inara, dirinya memang tidak menyukai menantunya itu. Apalagi setelah menjadi istri Virgon, rasa ketidaksukaan Eva kepada Inara pun menjadi bertambah. Lantaran Inara sebagai Menteri Keuangan dalam rumah tangga Virgon hanya bisa memberi uang bulanan kepada sang mertua sebesar 2,7 juta per bulannya. Atas hal itulah, Eva Manurung juga menyebut Inara adalah sosok yang tidak becus dalam mengalokasikan keuangan. Ya gitu deh, ngomong lagi aku. Sakit, perih. Saya juga bukan mau pilih-pilih enggak. Mestinya kamu lebih tahu kan gitu kan. Aku membesarkan anakku dengan segala kekuatanku dan perjuanganku ninggalin Nuraga. Makanya kalau saya sensitif kalau orang
ngebully anak saya yang saya udah besarin sampai kayak saya tunggang langgang, nggak tahu pagi, nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu hari, nggak ada tahu tempo, nggak tahu ini. Pokoknya berjuang untuk cari biar anak-anakku bisa sekolah. Sakit tahu. Aku sih maunya sebenarnya kayak dapat menantu ya kan, yang mau memahami itu. Karena ketika dia memahami saya, maka esok lusa dia akan menjadi seperti saya. Dia sudah tahu bagaimana caranya. Itu kan nggak ada permisinya sama saya. Kalau memang anakku menjadi lebih baik, itu monggo-monggo aja. Tapi jangan gue lihat anak gue udah berkorban, lu kayak begitu model nyanyiin anak gue. Sekarang saya mau tanya, Menteri Keuangan dikasih nggak wewenang? Saya presiden, saya kasih situ menteri. Pasti dong ada dong peruntukan apa dan bagaimana ini anak segala macem, ya kan? Ada BUMN kan kalau kita ngomong ada ini, ada ono, ada ini segala macem kan gitu. Ya sekelas RT aja, istilahnya lurah aja ada wewenang. Ya disetor ke lu semua, harusnya lu yang pinter. Ayo pergunakan ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C. Saya juga nggak yang nuntut seperti orang gila. Atau saya bilang, Virgon beliin saya Mercy terbaru. Ada nggak? Handphone aja saya prihatin. Handphone dia beli baru, bekas dia dikasih Virgon, bekas Virgon dikasih saya. Saya tidak pernah klaim, saya tidak pernah nuntut. Kan semua dia saat dia ambil gaji apa, disetor semua ke dia. Harusnya lu dong yang susun. Jadi gini, kalau memang Tuhan menitipkan rezeki yang mungkin porsinya kecil, ya dibaginya kecil, tidak masalah. Kalau Tuhan menitipkan rezeki yang sangat besar, apa salahnya untuk orang tua? Berikanlah yang terbaik untuk mendapat hak yang baik, hak yang layak untuk kehidupannya. Aku kan hanya Menteri Keuangan, bukan Presiden. Yang nyusun ininya kan anggarannya semua Bapak Negara ya. Itulah pernyataan Ibunda Virgon yang kesal dengan uang bulanan sebesar 2,7 juta. Kakak Virgon yang seolah kesal dengan sang adik yang tidak punya empati pada sang ibu, hingga Inara Rusli, istri Virgon yang menyerahkan masalah keuangan kepada Virgon suaminya. Tak sampai di situ, lagi-lagi Eva pun menambahkan unek-uneknya yang selama ini ia simpan rapat-rapat jika dirinya merasa tidak dihargai oleh Inara lantaran dianggap tidak pernah mengingat kebaikannya sebagai ibu mertua selama menikah dengan Virgon. Harusnya bininya tahu dong. Emaknya jangan nyanyi, nggak boleh nyanyi malam. Emaknya nggak boleh ngerjain ini. Nah, lu ngasih makan gue cuma segitu, terus gue mau ngapain? Mau lihat-lihatan muka lu begini tiap hari gitu. Kalau orang kepura-puraan, yuk mari sama-sama lihat. Kamu bertahan sampai 2 tahun, udah jago. Kapan kamu nggak kesandung? Lebih bagus. Wow, kelar. Aku kalau misalkan ini nggak ada perasaan dendam, nggak ada perasaan benci, karena memang murni urusan aku ya sama Virgon aja. Selain lebih dari itu ya aku nggak ada urusan, karena memang internal itu rumah tangga kan yang tahu aku berdua sama Virgon kan. Menariknya lagi, bak diserang oleh keluarga Virgon. Inara pun mendapat teguran dari Feby Carol, kakak Virgon, agar adik iparnya itu jangan serakah dalam tuntutan hak untuk anak kelak yang diajukan dalam sidang perceraian, lantaran harus melihat seberapa besar kemampuan dan juga penghasilan Virgon selama menjadi seorang penyanyi. Tak sampai di situ, kakak Virgon pun lagi-lagi menyentil iparnya itu, di mana ia pun memberikan tanggapan soal Inara yang menuntut hak royalti lagu-lagu milik Virgon, hingga menganggap hal itu lucu dan tidak pantas, mengingat siapa yang menciptakan dan juga menyanyikan lagu-lagu tersebut adalah Virgon sendiri. Tuntutan itu kan sah-sah aja, dia mau nuntut berapa, jumlah nominalnya besar atau apa, nggak masalah, sah-sah aja. Yang sesuai lah, maksud saya gitu. Kalau memang penghasilan, misalnya penghasilan adik saya berapa, yang sesuai untuk kehidupan kamu itu berapa.
jangan juga kamu di sini jadi serakah. Ya silakan aja, mau itu ingin royalti sebagian gitu, nggak masalah. Tapi kan kembali lagi nanti di persidangan yang memutuskan apakah royalti sebagian yang kamu mau disetujui atau tidaknya. Tapi dari kacamata saya, yang menciptakan lagu, yang menyanyi itu siapa? Inspirasi itu datang bisa dari manapun. Bisa dari orang lain, bisa dari mantan pacar, bisa dari orang tua, banyak. Dan lucu aja sih. Balik kerja lagi, alhamdulillah, balik lagi semua rezeki udah mulai ngatur. Konflik pun terlihat semakin ruwet. Lalu, seperti apakah tanggapan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea atas kritikan tajam dari ibunda dan juga kakak Virgon kepada Inara, seperti masalah uang bulanan sebesar 2,7 juta yang dinilai kurang, hingga tuntutan Inara dalam sidang perceraian yang dianggap tidak sesuai. Ya detailnya saya nggak bisa masuk soal itu karena saya bukan pengacara Inara. Memang saya bagian dari dokter hand klinik, tapi saya tidak bisa komentar. Mereka kan sebagai ambasador. Tak hanya sang ibu, sang kakak pun juga tampil ke publik untuk memberikan komentar dan juga kritikannya atas apa yang terjadi pada rumah tangga sang adik dengan Inara. Lalu, seperti apa kakak Virgon ketika menanggapi dirinya dituding pansos oleh netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI. Usai sang ibu Eva Manurung memberikan komentar dan tanggapan atas permasalahan rumah tangga Virgon dengan Inara. Kini, kakak Virgon Feby Carol pun juga muncul ke publik dan membongkar fakta-fakta mengejutkan mengenai permasalahan adiknya dengan Inara yang kini semakin panas. Ironisnya, di tengah kemunculannya ke publik, netizen pun justru mencibir Feby sebagai sosok saudara kandung yang ingin pansos dan ikut campur di tengah permasalahan rumah tangga Virgon dengan Inara. Mengetahui hal tersebut, kakak Virgon pun mengaku tidak mau ambil pusing akan tudingan netizen. Terserah orang mau ngomong saya ikut campur, yang tahu saya ibu sambungnya. Terus apa? Terus kalau mereka dalam kondisi apapun, masa masalah yang gak enak aja datang ke saya? Terserah, Anda kan bukan siapa-siapa. Anda cuma komentar. Bagaimana kalau dibilang jangan ikut campur? Ya saya harus ikut campur. Sebab siapa lagi? Siapa lagi yang harus merangkul dia? Siapa lagi yang berani berbicara? Berani berbicara begini begitu, siapa lagi yang harus didengar kalau bukan saya? Ya, secara tegas, Feby pun memang tidak peduli dengan tanggapan netizen mengenai kemunculan dirinya ke hadapan publik yang dinilai hanyalah untuk kepentingan pansos belaka. Namun yang pasti, Feby mengaku bahwa dirinya harus turut memberikan solusi dan pendapatnya dalam masalah Virgon dan Inara sebagai bentuk support dirinya membantu dan juga merangkul sang adik ketika tengah menghadapi masalah. Untuk itu, kakak Virgon pun memberikan pesan haru untuk sang adik agar Virgon bisa lebih dewasa dalam memilih teman yang baik.
lantaran sejatinya teman sejati adalah selalu ada dalam masa-masa sulit. Harapan saya hubungan kami semua bisa lebih baik lagi, begitu juga dengan istri adik saya, begitu juga dengan adik saya, supaya semuanya baik gitu. Dan ya saya berdoalah supaya permasalahan mereka cepat selesai. Apapun itu nanti hasilnya saya pasrahkan, saya terserah Tuhan mau bawa kemana. Buat kamu, semoga dalam masalah ini kamu bisa lebih dewasa lagi, kamu bisa lebih belajar untuk hidup kamu ke depan. Kamu juga pilih-pilih lingkungan kamu, karena nggak semuanya juga, semuanya teman di saat ada, semua mereka menganggap kamu teman. Tapi dalam kondisi kamu, satu saat kita nggak tahu ya, namanya hidup. Ketika kamu di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, itulah teman sejatinya. Jadi kamu harus bisa mawas diri, harus bisa juga peduli kepada keluarga kamu. Dan kami, saya, ibu saya, kami menunggu kamu pulang ke rumah. Jadi keluarga menunggu kamu pulang, dan Tuhan pun menunggu kamu untuk kamu lebih baik lagi, adik. Untuk kamu, pasangannya, saya sudah berharap ke depannya, mudah-mudahan nanti kamu, kalaupun kamu udah kenal ataupun ada jodohnya lagi, saya berdoa kamu diberikan yang lebih baik dari pasangan kamu sebelumnya. Untuk adik saya juga seperti itu, dan biarlah semua ini kita jadikan pelajaran kita untuk kita berevaluasi diri kita, bahwa kita banyak sekali kekurangan. Jangan saling menyalah-menyalahkan, introspeksi diri dan perbaiki diri. Itu aja sih. Dan yang terakhir, jangan lupa sadar diri juga ya. Tengah menjadi sorotan lantaran kini sering tampil di berbagai media. Seperti apa Inara yang justru sering dihujat oleh netizen terkait foto selfie terbarunya yang dianggap terlalu memperlihatkan lekuk tubuhnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Award. Silet Awards. Satu dekade. Hanya di RCTI. Kini, Inara selalu menjadi sorotan netizen atas apa yang dilakukannya. Bahkan yang terbaru, Inara pun kembali dihujat netizen terkait foto selfie terbarunya yang dianggap terlalu memperlihatkan lekukan tubuhnya. Namun, Inara pun menjawab dengan santun hujatan dari haters. Bahkan dengan santai, ia pun mengiyakan jawaban netizen yang membelanya. Jika dirinya menunjukkan foto selfie tersebut tujuannya agar publik tahu dirinya kurus karena tekanan batin. Dan setelah foto tersebut mendapat banyak komentar negatif dari netizen, Inara pun mendadak menghapus foto tersebut. Namun, ia pun kembali mengunggah ulang mirror selfie-nya dalam keadaan blur. Gimana? Aku nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kita kan nggak bisa mengontrol semua hal dalam hidup kita ya. Apalagi yang seperti itu gitu. Pandangan orang. Yang bisa kita kontrol itu kan telinga dan mulut kita sendiri. Ya enjoy aja karena aku ngerasa nggak merugikan siapapun. Aku lagi berjuang juga nih buat gimana caranya supaya kesinambungan terus ini sistem yang udah aku bentuk di rumah tangga. Jangan sampai pincang walaupun tidak ada lagi sosok suami. Sebelumnya, Inara juga sempat dihujat oleh sebagian netizen yang menyebutkan
jika dirinya menggunakan gamis transparan. Namun Inara membantah dan menyebutkan jika dirinya menggunakan manset. Sebelumnya, Inara Rusli pun juga sempat dihujat sebagian netizen di tengah sidang perceraiannya dengan Virgon. Ya, gaya busana Inara lah yang menjadi sorotan. Di mana dalam foto tersebut, Inara pun tampak sedang hangout dengan teman-temannya yang menggunakan busana serba hitam. Mengejutkannya, outfit all black alias serba hitam yang dipakai Inara justru terlihat berbeda, di mana terlihat seperti transparan. Hal itu pun beralasan, mengingat kulit tubuhnya yang seolah terlihat dari balik busananya. Netizen pun menganggap Inara salah memilih baju. Meski begitu, penampilan Inara Rusli tetap bikin heboh netizen. Inara pun mengklarifikasi tentang busananya yang dituding transparan. Orang mata picek juga bisa lihat itu mansel. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak. Makasih Silet. Hadir kembali Silet Awards. 1 dekade Silet Awards 2023. Spektakuler dan luar biasa. Jangan lupa saksikan Silet Awards ke 1 dekade hanya di RCTI.